Ya, selamat malam pemirsa. Ketemu lagi bersama saya, Dahan Bali Anton Interview. Dan di sebelah saya ini sudah ada ya sahabat lama yang datang dari jauh, dari Kota Barat ya, Iya. Warsono. Ya, apa kabar bos? Baik aja. Oh, sangat baik. Ya, tapi karena sudah malam ya, saya sebenarnya mau nanya yang lain sih, cuma karena sibuk nih orang, jadi kayaknya yang simpel-simpel aja deh. Apa nih? Berapa hari di Samarinda? Ada sekitar dari hari Senin, ada sekitar 4 hari. 4 hari ya. Iya, 4 hari. Besok sudah pulik ya, Iya, sudah pulang. betul. Ngapain di sini di Samarinda? Ada tugas apa nih? Ya, kebetulan dikasih tugas sama pemerintah untuk ikutin uji kompetensi CACT untuk mengetahui seberapa mampu kemampuan apa namanya sosio manajerialnya jadi seorang ASN, saudaraku. Oh gitu. Oh ini bukan anu kah? Bukan apa? Untuk jadi guru penggerak bukan? Bukan. Hmm. Hari apa tuh kemarin ya? Kan selain ya. Hari Rabu. Rabu ya ini hari apa? Ya, Oh Kamis ya betul ya kemarin ya. ya hari Rabu. Dari jam berapa sampai jam berapa tuh? Lama. Dari jam 1 sampai jam 5.30. Ya. Wis, hari juga satu. Ya. 435 nomor Waduh. soalnya. Itu nonstop atau ada jedanya gitu istirahat? Tidak ada Be. non-stop. Tapi kalau mau istirahat bisa. Ada waktu apa namanya itu? Hmm. Ada sesi sebelum lanjut itu ada waktu jeda. Bisa kita untuk berhenti sejenak baru bisa melanjutkan. Gitu. Ya. Oke, Dano. Oh ya, ini ada yang beberapa temanku yang kutanya soal kurikulum Merdeka, tapi kebanyakan kurang apa namanya? Ada yang sudah pensiun sih, jadi mungkin dia tidak sempat merasakan kurikulum Merdeka di sekolah. Nah, menurutmu tuh kurikulum Merdeka apa kelebihan, ada apa kelemahannya? Kalau menurutmu? Untuk kelebihannya bahwa kurikulum merdeka itu tidak membatasi kemampuan anak itu hanya secara akademik saja, tapi dapat mengembangkan potensi-potensi skill yang lain. Jadi dia itu tidak menjadi prioritas untuk kemampuan akademik itu, karena yang diutamakan itu sebenarnya sikap ya, sikap perilaku itu. Karena sekarang kan bukan hanya IQ ya, tapi yang SQ ya. Ya itu yang dipentingkan untuk menghadapi masa yang akan datang itu. Gitu. Ya. Kelemahannya apa, Nak? Ada nggak? Untuk kelemahannya, untuk kurikulum di Indonesia ini sebenarnya belum siap sepenuhnya, karena anak didik kita ini sebenarnya basicnya itu belum tahu bagaimana menerima kurikulum itu dengan baik. Jadi dia lebih banyak cenderung ke sisi yang negatifnya. Jadi mereka sepertinya hanya belajar di sekolah itu hanya banyak santainya gitu. Jadi ya itu sisi negatifnya kurangnya. Jadi tergantung apanya ya. Apa itu bahasanya agak sulit saya katakan itu ya. Penerapannya Nah, mungkin pemantauan apanya gimana, gitu. penerapannya, terus kemudian itu terkendala juga dengan full day ya, full day. Jadi Terus? namanya full day itu sebenarnya efeknya tuh sering kelelahan sebenarnya anak-anak ini untuk belajar, seperti dipaksakan lah. Semua mapel yang begitu banyak ya kan, jadi mereka harus mengikuti dan harapannya memang mereka dapat mengikuti dengan sempurna sih. Seperti itu kan tidak bisa seperti itu, kemampuan orang kan terbatas jelas. Itu menurut saya. Masalah mapel ada berapa sih mapelnya sekarang SMA? Itu ada sekitar 13. Buset. 13 kalau 14 tuh. Aduh, banyak banget ya. Ya, bukan tambah berkurang tapi justru ditambahin terus. Apa yang baru? Pelajaran apa yang baru? Yang baru saat ini sih, selama ini ya memang ada masing-masing itu
ada beberapa mapel yang ada peminatannya. Oh, Jadi kalau dulu kan hanya tunggal ya, hanya satu matematika saja. Tapi ya. ini ada matematika A, ada matematika B, fisika ada, fisika A, fisika B, gitu kan. Jadi yang eksak ini kadang ngalah ya itu ada penambahan Oh. peminatan itu. Tapi itu kan kita SMA kan dari penjurusan lagi kan? Ya sebenarnya tidak ada penjurusan, cuman tetap diarahkan untuk mengambil mapel yang prioritas seperti yang banyak eksaknya ya kan. Terus enggak ada juga yang ekonomi sebenarnya, walaupun secara ininya administrasi memang enggak ada penjurusan, tapi di dalamnya ya tetap masih ada sih mereka yang masih suka dengan yang materi-materi banyak eksaknya. Kemudian yang eksaknya cuma sedikit walaupun ada peminatan, tapi tetap mereka itu seperti dipaksa aja seperti itu. Oh gitu, jadi bukan terserah aja, ngambil boleh, nggak ngambil nggak apa-apa gitu, nggak bisa juga ya? Nggak bisa juga. Sama aja dong berarti. Jadi mereka itu ya karena kebutuhan, jadi mereka ya mau nggak mau ya harus mengikuti itu, hanya kebutuhan sih, nggak bisa juga sih. Kalau dibilang yang mau cuma 3 orang nih harus ikutin cuma 3 orang aja ini diajarin, enggak gitu. Jadi kalaupun ngikutin seperti itu sepertinya kurang pas lah. Kurang pas. Oh ya nih, pasan kita balik dulu ya ke masa lalu. Hampir beberapa temanku yang guru, aku tanya tuh cita-citanya waktu kecil. Nah, kamu cita-citanya waktu kecil memang mau jadi guru atau ada cita-cita yang lain sebenarnya? Ya itu kalau masa kecil dulu, saya masih SD dulu kalau nggak salah, saya itu bercita-cita jadi seorang pendeta. Sebenarnya rohaniawan, jadi bukan mau jadi enggak, jadi seorang pendeta. Tapi Tuhan kan berkata lain, jadi di mana kita jadi ya itu bukan rencana kita, itu kan cuma rencana Tuhan. Jadi inspirasi waktu di gereja ya, pendeta lagi khotbah itu kan hebat gitu. Bukan ya, mungkin karena di gereja dulu waktu sekolah minggu ya, mungkin dari itu senang aja sih. Itu sekolah minggu itu ramai, ada temannya gitu. Terus dia pembawaannya tuh lemah lembut, kata-katanya juga bagus gitu, jadi menghibur dan sebagainya. Jadi ada yang tertarik. Terus kemudian pendeta itu selalu pakai dasi gitu, jadi kayaknya anggun gagah gitu, jadi seperti itulah. Terus ini kan kamu pilih matematika ya, pendidikan matematika waktu dulu. Emang tuh kamu cuma pilih satu jurusan aja atau ada pilihan yang lain juga kamu pilih? Dulu sebenarnya mau punya pilihan yang lain, mau jurusan pertanian dulu. Yang pertama tuh, dua kan? Rencananya tuh ya mau kalau dulu kan sistem IPC ya, bisa nyebrang beda fakultas gitu. Nah, karena terkendala dengan dana waktu itu, jadi cuman bisa ngambil satu aja. Jadi mau nggak mau digugurkan lah yang pilihan pertanian itu, jadi hanya milih di fakultas keguruan saja. Jadi satu doang kamu pilih? Iya, di fakultas keguruan itu bisa memilih, dikasih kesempatan 2. Oh gitu. Ya 2 prodi yang bisa kita pilih. Jadi prioritas pertama sama yang kedua. Nah, prioritas pertama itu saya tuh matematika, yang kedua itu kimia. Nah, ternyata di pilihan pertama itu lulus. Jadi ya harus diambil gitu. Kalau nggak diambil ya berarti nggak kuliah saya. Nah ini kau pengalaman kan sudah mengajar banyak ya, SMP, teman dulu SD ya? SD, terus SMP, SMA. SMA. Nah kalau dari tingkat kan 3 level itu kan SD, SMP, SMA. Tapi kalau kamu nggak mau jawab nggak apa-apa sih. Yang kamu paling berkesan di antara 3 level itu yang mana? Lebih berkesan di ngajar SD sih. Alasan? Karena dia penanaman konsep. Jadi
Kalau di SD itu memang harus, kalau kita ngajari salah itu yang sangat berbahaya gitu loh. Jadi untuk memperbaikinya tuh agak susah nanti Gitu. kalau kita ngajarkannya salah. Kalau yang paling susah ngajarin di level mana? Ya SD, Tetap SD juga. tetap SD paling susah. Ya karena penanaman dasar itu ya susah. Iya betul. Oke deh, apa sukanya dulu deh. Dari level dulu SD sampai SMA, pengalaman apa yang paling membahagiakan lah yang pernah kamu alami? Ya kalau suka sih, kalau SD itu anaknya kan masih lugu, masih ya kita kan sebagai guru kan harus memberi teladan. Jadi Oke. dari kata-kata kita juga harus bagus, secara emosi juga harus bagus gitu kan. Jadi anak-anak SD itu kan masih lugu dan lucu-lucu kan. Jadi kalau bercanda itu sedikit sangat senang kalau kita bisa membuat mereka tersenyum, tertawa, itu senang. Itu yang paling berkesan ya. Ya, Kalau yang paling menyedihkan yang mana? yang menyedihkan itu saat ngajar yang di tingkatan atas. Oh. Ya, kenapa? Karena saat kita melihat mereka kemampuan dasarnya itu misalnya hampir-hampir hampir-hampir tidak ada lah istilahnya, gimana ya, sampai penjumlahan perkalian pun mereka ada yang tidak bisa, terus seperti nulis juga masih salah, cara apanya itu, prinsip dasarnya apa namanya itu, penulisan konsepnya itu salah. Itu padahal sudah tingkatan atas gitu. Tapi bagaimana kita mau memperbaiki sesuatu yang sudah memang salah. Jadi kita mau nggak mau kan kita harus kembali lagi ke dasar. Gitu ya. Jadi sepertinya sia-sia gitu kalau kita mau ngajari lanjut karena bawahnya belum bisa gitu. Itu yang paling sedih saja sih. Oh ya, kamu kan ngajar itu kan kurikulum pertama kali yang dipakai apa tuh waktu kamu mulai ngajar? Lupa. Aduh. KTSP kan? Bukan? Sebelum KTSP ya? Sebelum KTSP. Oh gini lah, misalkan kan aku sudah ngajar apa CBSA kalau nggak salah itu ya? CBSA kan waktu kita sekolah dulu. Ya. Anu KBK kali ya? KBK betul KBK. Ya? Oke lah. Kan kamu sudah pernah mengalami ngajar dengan kurikulum yang berbeda sampai sekarang kan, kurikulum Merdeka kan. Nah ini tapi ini kan sifatnya subjektif ya, kan tiap orang pasti punya pendapat berbeda. Nah kalau menurutmu dari dulu kurikulum dulu KBK misalnya tadi kan ya, KTSP, kurikulum 2013 sekarang kurikulum Merdeka. Menurutmu yang kamu paling serak kurikulum yang mana? Yang paling serak ya? Sebenarnya paling serak ya KTSP. Alasan? Ya karena ya tiap-tiap daerah itu punya apa namanya ya, ciri-ciri tersendiri, apa kemampuan ininya berbeda-beda, dia punya kemampuan ininya. Betul. Iya. Kemampuannya berbeda-beda ya. Iya. Kalau yang sekarang agak susah nih. Ya sekarang sih sebenarnya tidak terlalu susah. Kalau secara kurikulum tidak terlalu susah. Cuma ya itu tadi negatifnya anak-anak itu yang banyak santainya itu. Betul. Iya. Karena dia kan harus menyesuaikan kemampuan tiap anak itu kan. Terus apa masukanmu? Maksudnya kalau supaya tadi anak-anak itu tidak terlalu santai, apa kira-kira yang perlu digerakkan dari pihak gurunya misalnya contoh? Ya sebenarnya sih pemberlakuan yang anak-anak ini susah diajak disiplin sih. Betul. Ya karena di latar belakang mereka kan beda-beda. Jadi dari latar belakang keluarga tuh udah beda, di rumah tuh beda. Nah sebenarnya kalau anak-anak tuh dari latar belakang yang bagus, di rumah keluarganya orang tua mereka bagus, di sekolah pun sebenarnya akan bagus gitu. Cuman karena kebanyakan mereka itu dari latar belakang mungkin keluarga yang ini ya jadinya
susah mereka gitu. Mau sekolah itu aja syukur gitu. Kayak gitu. Kau ini ngejar kelas berapa ya? Kelas 10, kelas 11, Oh, 10, 11, ya, 12? 12 ada juga satu. Oh, satu doang. Totalnya berapa jam tuh satu minggu tuh? Jam pelajaran? Saya tuh 30 jam. Oh, lewat tuh. Ya, Tapi 24 jam kan tetap kan ya? Standarnya ya? ya standar 24. Kalau kelebihan jam mengajar gimana tuh? Ya, memang tanggung jawab kita mengajar ya harus dilakukan. Ada tambahan nggak? Tidak ada lah. Oh, nggak ada, tetap namanya. Iya, tetap sama tanggung jawabnya. Terus kamu, ada dapat itu ya? Apa tuh namanya? Ikut tes itu, guru penggerak? Enggak. Enggak, Itu diajukan sama kepala sekolah atau ngajukan diri sendiri sih sebenarnya? sebenarnya bisa ngajukan itu sendiri bisa. Nah, terus Cuman kan itu ada kriterianya. apa kriterianya? Saya kurang tahu pasti, kemarin lupa saya kriterianya itu. Yang paling kamu ingat apa? Yang paling mungkin susah nih, aku susah nyampe yang ini misalnya, kriteria syarat yang ini misalnya. Mungkin dari ininya kali, masa mengajarnya, atau mungkin Oh, itu betul. sudah harus berapa tahun, atau mungkin golongannya itu kayaknya. Golonganmu sudah cukup kan? Sudah memenuhi kan? Ya sudah memenuhi sih. Cuman hari itu memang tidak berminat. Tapi nggak mau jadi kepala sekolah? Belum ada minat saya. Gitu. Tapi ada rencana ke sana gitu, enggak juga? Enggak juga. Apa sasaranmu ke depan nih sebagai guru, terutama guru matematika kan ya? Atau kamu ada nyambi juga, jadi guru yang lain? Enggak ada, guru matematika aja. Apa sasaran ke depanmu nih sebagai guru matematika di sekolah? Ya berupaya, berusaha untuk memberi yang terbaik, berinovasi, ya harus bisa mencari tahu kekurangan, kelemahan saat kita mengajar, bagaimana caranya supaya anak didik kita itu bisa mengerti, bisa memahami apa yang kita sampaikan, memberi motivasi, memberi teladan cara berperilaku, berbicara, bersikap, ya, tutur kata, itu ya mengajari sopan santun, tata krama, itu yang jadikan prioritas lah di kurikulum merdeka itu. Apalagi ya? Apa namanya? Tadi sempat terbersih, kok lupa lagi gue. Oh ya, apa namanya? Kamu ngajar ekskul juga ya? Enggak? Saya dikasih kepercayaan tadi, suruh membimbing ekskul Apa tuh? bola basket. Oh, bisa kamu basket? Ya kalau main bisa. Oh, Ya, tapi kalau secara pengetahuan ya banyak lupa sudah, karena sudah lama enggak belajar. termasuk ekskul unggulan di sana? Basket enggak. Kalau yang unggulan itu sana tuh voli, kemudian apa lagi itu ya, lupa saya. Voli, Ekskulnya ada berapa sih? Banyak ya? tarian, Ekskulnya banyak sekali. 10 ada? Seharusnya ada, cuman yang terpenuhi tadi cuma seni itu unggulan. Seni itu apa? Tari gitu Ya, seni tari daerah itu unggulan buat tempat saya itu. Tari kreasi ada juga nggak? Ada, mereka ada. Jurnalistik? Nggak ada ya? Belum ada, Susah. belum ada itu. Teater ada? Tidak ada, belum Nggak ada. ya? Olahraga, mungkin banyak olahraga ya? Ya, olahraga, seni itu aja kayaknya. English club? Nggak ada? English club di beberapa sekolah mungkin ada, cuma saya tidak tahu perkembangannya. Kalau sekolahmu? Nggak ada? Ada, cuman peminatnya sedikit. Sayang banget. Ya, Oke deh, sekarang di luar jalur sekolah nih. Apa nih kesibukan atau hobi yang dijalankan untuk melepaskan stres atau apa, beban-beban dari sekolah misalnya kan, atau habis pulang sekolah capek hanya menjalani hobi ini. Hobi apa no? saya hobinya itu sebenarnya ya
seperti berkebun tuh suka. Nanam apa? Hah? Nanam apa? Paling nanam singkong, Singkong. ya ngerawat kebun supaya dia bersih. Gitu aja kegiatannya. Paling tambah Singkong doang. Nggak nanam yang lain. nggak ada. Paling nanam, ya kalau ada tanaman buah, tanam tanaman buah gitu. Mancing? Mancing suka, tapi karena terkendala karena mancing itu tempatnya jauh, jadi ya nggak terlaksana. Gitu. Mm-mm. Singkong ya. Berapa lama kah kalau panennya itu? Berapa lama? Butuh waktu berapa lama tuh? Dari sampai jadi. Minimal tuh 6 bulan. Lama juga ya. Ya singkongnya itu singkong yang agak lama hidupnya. Emang kebunmu luas ya? Enggak, kaplingan aja. Atau kapling berapa sih ukurannya? Lupa gue. Kapling tuh 10-20. Oh, Ya samping rumah kan? nggak juga sih, cuman dekat juga sih. Ya paling 5-10 menit lah jalan tuh naik motor. Hah? Naik motor? Maksudnya? Iya naik motor, Bukan di halamanmu. bukan di kaplingan. Berapa menit tadi dari rumahmu? Ya 5-10 menit lah. Oh, dekat aja ya. Iya. Si Alung ikut? Anak saya tuh nggak terlalu berminat, ya di rumah aja hanya main HP kadang. Nggak terlalu hobi. Oh gitu. Apa hobinya main HP doang? Ya dia tuh suka main HP itu, main game bola Oh. tuh. Olahraga juga kurang dia. SMA-nya? SMA kan sekarang ya? Ya SMA. SMA mu? Tuh lain Oh lain. kan So, kenapa nggak tuh sekolah sama kamu aja kan biar enak tuh. untuk melatih dia supaya dia mandiri, nggak mengandalkan orang tua. SMA mana dia? Sama 2 sendawa. SMA 2 kamu SMA 1? Satu ya. Jauh Satu dari ini. rumah ke SMA 2 tuh? Ya nggak jauh sih. 10 menit sampai 15 menit lah. Kamu dari Kalau rumah? jalan santai. Oh dia jalan? Enggak, kalau naik motor santai. Oh dia naik motor ya? Iya. Kalau kamu dari rumah ke sekolahmu? Oh, jauh. 17 kilo. Buset. Iya, 17 kilo. Berapa setengah jam? Ya, paling lama santai itu setengah jam lah. Sekitar 20-an menit lebih. Oke. Ayana, apa namanya? Ini karena sudah malam juga ya, jam berapa sekarang? Ya apa-apa. Aku yang jauh rumahnya masalahnya. Iya sih. Ya penutup aja deh, nah tadi kan juga, mau setengah jam. Kamu juga kan istirahat juga. Oke, no, ini kan ntar kan presiden terpilih Prabowo Subianto kan bentar kan mau dilantik ya. Nah, kira-kira nih kalau seandainya kamu nih di podcast ini ya kita kan masyarakat biasa ya, mungkin nggak tahu didengar atau enggak, tapi nggak apa-apa lah. Teman-temanku yang lain kan ikut tanya juga. Apa masukanmu buat Pak Prabowo saat ini? Ya sebagai masyarakat biasa, mungkin perwakilan dari guru kepada beliau nanti pas saat menjabat. Nah, kebijakan-kebijakan apa yang kira-kira kamu ingin sampaikan? Ya silakan. Ya, bagusnya sih bisa bercermin pada negara tetangga, bagaimana dia bisa memperlakukan bapak dan ibu gurunya, ya kan? Pendidikan di tetangga itu bagaimana sih mereka, kok pendidikan mereka bisa maju kan gitu. Jadi intinya itu sebenarnya ya dari campur tangan pemerintah juga sih, bagaimana sih bisa memprioritaskan sih bagaimana untuk kedepannya anak bangsa ini ya untuk apa menyambut Indonesia emas itu. Ya memang sedikit banyak ya harus melihat juga sih kondisi negara lain, karena negara kita ini sebenarnya kan lebih kaya dari mereka. Tuh. Ya, itu. Kalau tentang menteri Ya kalau menterinya sih saya tidak terlalu banyak komentar, karena itu menteri itu kan ya namanya disuruh sama presiden ya harus laksanakan. gitu. Kalau yang nggak mau laksanakan kan biasa langsung dipecat kan gitu biasanya sih, Yes. gantung kepalanya kan. Atau kamu ada kandidat mungkin, siapa tahu ada, oh nih orang ini cocok nih jadi menteri pendidikan misalnya. Nggak ada. Ada ya? Nggak ada, karena
pengalaman itu biarpun mereka itu yang dulunya dari seorang guru pun setelah jadi menteri juga nggak bisa apa-apa, nggak bisa memberi apa ya kontribusi. Oh, guru dulu begini nggak bisa juga karena mereka sudah masuk dalam sistem. Iya, iya. Jadi agak susah. Jadi nggak bisa mengusulkan apa-apa. Oke. Oke dah, itu aja Mbak Tino ya. Terima kasih banyak nih malamnya. Sore. Ya, sama-sama. Kita sudahi aja karena waktunya juga sudah malam. Mungkin nanti lain waktu kita akan lebih mendalam karena nih orangnya sibuk sih. Jadi, pas aku todong malam Terlalu jauh. Cuma ini bicaranya agak lebih panjang, cuma ya nggak apa-apa lah. Nanti lain waktu lagi kita sambung kalau kamu nanti sama Linda lagi ya. Oh iya Di bisa. waktu yang mungkin lebih santai kita bisa ngobrol lebih banyak lagi. Mm-mm. Oke, Iya. itu aja ya. Nah, nanti kita bertemu kembali dalam ya interview yang lain ya bersama saya dengan narasumber yang lain. Nanti kalau Bapak Warsono ini ada waktu lagi sama Linda, kita todong lagi ya. Nah, Iya. nanti kalau ada yang setuju, komen nanti di bawah. Ya, kalau tidak setuju boleh kasih komentar yang bagus. Masukan yang bagus lah. Ya, oke. Oke, Ano ya, itu aja ya. Oke. Oke, terima kasih banyak saudara-saudara. Ya. Pemirsa, nanti kita ketemu lagi di lain waktu. Oke. Selamat malam. Selamat malam.